Akhirnya upaya para diaspora membuahkan hasil. Senator Partai Demokrat Amerika Serikat berikan tanggapan akan kasus ijazah Jokowi. Di tengah-tengah Prabowo akan sampaikan pidato resminya di PBB. Lagi-lagi bikin repot ya mantan yang satu ini. Tapi ini pemerintah Indonesia harus hati-hati karena ternyata kampanye internasional yang dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia di 25 negara itu sekarang sudah mulai mendapat respon internasional. Dan ini nggak boleh dianggap main-main karena pada tanggal 28 Juli kemarin atau berserang 3 hari, tapi kalau kita ngitung waktu Indonesia itu berarti selisihnya 4 hari karena kan selisih waktu Indonesia dengan Amerika, terutama Washington itu 12 jam, maka surat itu secara resmi kalau di Indonesia baru diterima tanggal 25 Juli. Tapi karena ini surat ini dikirim dari Washington ke San Francisco, tempat Ketua Umum Forum Diaspora Indonesia berdomisili, jadi suratnya diterima pada tanggal 28 Juli. Dan di situ, Senator dari Partai Demokrat Ivan Padilla yang mewakili daerah pemilihan di San Francisco itu menyambut kampanye yang dilakukan oleh Chris Komari dan teman-teman dan menyatakan mereka ini menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang dilaporkan, yakni kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian ujungnya adalah kriminalisasi terhadap para aktivis. Saya kira yang harus dipikirkan, polisi mesti hati-hati menangani kasus ini. Kenapa? Karena ini dampaknya tentu saja terhadap citra pemerintahan Presiden Prabowo di dunia internasional. Mengapa ini penting saya ingatkan? Jangan lupa dia ini kaukus dari Partai Demokrat dan anggota Senat, maksud saya dari kaukus di hak asasi manusia. Dan Pak Prabowo ini kan bulan September nanti akan menyampaikan pidatonya untuk pertama kali di sidang umum PBB, General Assembly ya. Jadi jangan sampai kemudian pidato yang bersejarah buat Presiden Prabowo Subianto itu terganggu dengan isu ijazah palsu dari Jokowi. Nggak boleh dianggap main-main ya kalau di Amerika soal-soal seperti ini gitu. Apalagi kan Pak Prabowo sebelumnya juga punya persoalan hak asasi manusia di Amerika dan itu sudah clear. Jangan sampai kemudian nama baik Presiden Prabowo yang sudah clear di Amerika itu di depan mata pemerintah Amerika sekarang gara-gara persoalan ijazah palsunya Joko Widodo dan kriminalisasi terhadap para aktivis itu mengganggu citra Indonesia, khususnya citra Presiden Prabowo. Soal ini, kenapa tadi saya menyinggung kemudian ada surat dari Senator Ivan Padilla, ini seorang senator Demokrat dari daerah pemilihan kalau kita disebut itu namanya ya San Francisco ya di California. Dia ini merupakan salah satu orang yang dikirimi surat oleh Forum Diaspora Indonesia yang sekarang sedang melakukan kampanye internasional. Dan ini, kalau ini kaitannya dengan apa yang terjadi di Polda Metro Jaya, karena sudah ada 12 orang tersangka yang dalam kasus laporan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang semula sebenarnya sempat disebutkan hanya 5 orang sebenarnya yang dilaporkan. Dan kemudian dari 4 kasus yang terus ditingkatkan dari penyidikan kan sebenarnya ada 6 kasus yang dilaporkan. Salah satunya adalah yang dilaporkan oleh Jokowi secara pribadi, yang lainnya itu adalah para pendukung Jokowi atau netizen menyebutnya sebagai ternak Mulyono. Dari 6 itu 2 di drop karena yang di pengadunya pelapor tidak hadir dan 4 dilanjutkan. Nah, yang menjadi tanda tanya dari masyarakat itu adalah kok dari 5 kemudian jadi 12 orang, kan termasuk nama-nama baru muncul, termasuk juga nama mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dan belakangan itu Joko Widodo menjelaskan bahwa dia itu melaporkan peristiwanya ya, jadi bukan orang per orang. Dan kemudian kalau menjadi 12 orang berarti adalah pengembangan dari kepolisian. Inilah yang kemudian dilaporkan oleh teman-teman Forum Diaspora Indonesia di 25 negara ke sejumlah lembaga internasional dan juga tokoh-tokoh prominen dan termasuk juga penguasa negara. Termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Presidennya J.D. Vance ya. Beberapa waktu sebelumnya kan sempat beredar video-video Ketua TPUA Egy Sujana itu, Profesor Egy Sujana itu kan melaporkan ke Amnesty International di London dan kemudian bersamaan juga melaporkannya di Den Haag. Kalau Den Haag ini lebih bukan Amnesty International, ini lembaga human right di Amsterdam, ini dilaporkan oleh para aktivis atau diaspora Indonesia di Belanda.
Dan kemudian ada total ini ada 10 semuanya dilaporkan, terdiri dari 5 lembaga dan 5 perorangan. Ini saya bacakan dulu dan nanti kita akan bahas apa dampak dari surat yang dikirim oleh Senator Ivan Fadila ini. Dia menulis, saya terjemahkan secara bebas ya. Terima kasih telah menulis, ini suratnya ke Chris Komari, sekali lagi, Ketua Umum Forum Diaspora Indonesia yang berdomisili di San Francisco, California. Dia menyatakan begini, terima kasih telah menulis surat kepada kami terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini maksudnya di kasusnya Jokowi di Indonesia ya. Sebagai anggota Senat Kaukus HAM, saya bertekad memastikan Amerika memainkan perannya mempromosikan penegakan HAM di seluruh dunia dan itu merupakan cermin kebijakan luar negeri kami. Setiap orang terlepas dari ras, etnisitasnya, kepercayaan agamanya, gender, dan orientasi seksual harus dijamin kebebasannya dan bebas dari diskriminasi dan persekusi. Sayangnya kami terus menemukan bukti-bukti pemerintahan yang otoriter di berbagai belahan dunia yang melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap lawan politiknya, aktivis, dan jurnalis yang memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian. Karena itulah saya terus mensupport penguatan budget internasional dan meningkatkan kerjasama diplomatik kami terhadap pelanggaran terhadap HAM. Saya juga sepenuhnya mendukung keterlibatan Amerika Serikat di PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang melindungi masalah HAM dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan pelanggaran. Karena itu, saya benar-benar menentang Presiden Trump yang menarik Amerika Serikat mundur dari Komisi Hak Asasi Manusia di PBB. Penting Anda ketahui, saya sangat mengapresiasi perspektif Anda dalam kasus ini, maksudnya kasus ijazah palsu Jokowi dan kriminalisasi terhadap para aktivis, dan saya terus berkomitmen untuk mendukung semua kebijakan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Ini yang disampaikan oleh Alex Padilla. Mengapa penting ini? Saya sampaikan karena tadi dia juga menyinggung soal PBB, menyinggung soal posisinya sebagai kaukus hak asasi manusia di Senat. Dan ini kan saya kaitkan tadi dengan rencana bersejarah dari Presiden Prabowo untuk pidato di PBB. Ini di sidang umumnya, General Assembly ini. Dan ini merupakan sejarah baru karena setelah Joko Widodo itu, atau bukan setelah Joko Widodo, selama Joko Widodo menjadi Presiden 2 periode itu, dia tidak pernah sekalipun datang ke debat umum ini, di General Assembly di PBB ini, selama 10 tahun berturut-turut. Joko Widodo pernah hadir itu karena pandemi COVID ya pada waktu itu tahun 2020 dan 2021, tapi itu kan hanya direkam pidatonya ya, nggak ada. Pak Prabowo sedang mencoba mengembalikan itu. Kalau sampai kemudian ini kemudian diwarnai, kita tidak tahu apakah kemudian ada semacam walkout, atau ada semacam interupsi dan sebagainya, kan ini akan mencoreng nama baik Pak Prabowo untuk sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Tapi sebagai presiden dia harus bertanggung jawab ketika ada instrumen-instrumen kekuasaan gitu yang digunakan oleh mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan untuk menindas lawan-lawan politiknya, dalam hal ini Joko Widodo melalui Polda Metro Jaya. Ini mesti betul-betul hati-hati ya. Pak Prabowo ini kalau menurut catatan dia merupakan nantinya jadi presiden yang keempat ini yang pidato di PBB. Yang paling legendaris tentu saja Presiden Soekarno, kemudian Pak Harto, dan pada masa SBY, ini luar biasa, SBY selama 2 periode, 10 tahun itu Presiden SBY pada waktu itu 6 kali hadir dalam sidang umum di PBB. Forum Diaspora Indonesia berikan sikap mengenai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang tak berkesudahan. Forum Diaspora Indonesia memberikan sikap mengenai dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Indonesia Jokowi yang hingga kini tak berkesudahan. Kata dia, pihaknya meminta kasus ini segera diselesaikan agar ada ujung dan kejelasan dari kasus tersebut. Ia juga berharap penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan konstitusi Undang-Undang 1945 bisa bersikap netral.